Sehingga kita perlu pahami bahwa memaafkan itu penting untuk kita, bukan untuk dia. Ini nggak ada kaitannya dengan pelaku. Ini hanya kaitannya dengan kita dan kehidupan kita. Dari apa yang disaringkan ini sudah ada beberapa pertanyaan, ada banyak banget Pak. Tapi mungkin untuk sebelum kita lebih dalam lagi membahasnya, saya rangkum beberapa pertanyaan yang sama, termasuk dari saya sendiri nih Pak. Oke, siap. Terkadang kan ada momen nih Pak, di mana kita muncul, kita sudah memaafkan seseorang, apapun itu, entah perilakunya, orangnya itu sendiri. Tapi nggak jarang juga tiba-tiba dalam suatu momen itu kita teringat kembali apa yang telah dilakukannya kepada kita. Meski kita sudah berusaha memaafkan sekalipun, terkadang juga masih teringat gitu Pak. Akhirnya muncul kembali rasa terzolimi itu, rasa tersakiti itu, sehingga memaafkan yang awalnya kita lakukan jadi rasanya terkesan tidak tulus gitu ya Pak ya, atau bagaimana gitu, sia-sia gitu ya. Itu mungkin bisa diberikan tips nih Pak agar tidak muncul momen-momen seperti itu, atau nantinya kalau misalnya muncul sekalipun, apa yang harus kita lakukan untuk menyikapinya Pak? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan kesadaran pentingnya memaafkan, maksudnya. Jadi kenapa sih kita harus memaafkan gitu? Kalau misalkan kita masih punya pendapat bahwa memaafkan rugi dong saya, dia yang sudah menjolimi saya kok, kenapa saya harus memaafkan gitu. Harusnya dia yang minta maaf duluan dong, baru saya maafkan. Atau meskipun dia minta maaf, saya nggak akan maafkan karena penderitaan saya udah berpuluh-puluh tahun karena perilaku dia gitu. Nah, kalau pendapatnya masih seperti itu, maka ya akan sulit. Tapi kita harus bongkar pendapat itu bahwa memaafkan ini penting, bukan untuk dia, tapi untuk kita, agar kita lebih sehat, agar kita nanti bisa melangkah lebih jauh, agar kita tidak terkunci dengan peristiwa yang memilukan di masa lalu. Yang itu kemungkinan kita perbesar, kita membuat bias, kita membuat itu semakin dramatis ya, karena ada pengulangan-pengulangan di dalam pikiran kita, dan juga ada tambahan-tambahan dengan imajinasi kita. Sehingga kita perlu pahami bahwa memaafkan itu penting untuk kita, bukan untuk dia. Ini nggak ada kaitannya dengan pelaku. Ini hanya kaitannya dengan kita dan kehidupan kita. Kehidupan kita itu ada apa aja? Kehidupan kita itu ada keluarga. Kehidupan kita itu ada kesehatan. Kehidupan kita itu ada rezeki, ada bisnis kita. Kehidupan kita itu ada masa depan kita. Nggak ngurus tentang pelaku kita. Ya, meskipun nanti ada dalam proses pemaafan, kita melibatkan ya faktor pelakunya, tapi yang paling kita harus tangkap adalah bahwa pemaafan ini untuk kita, ya, untuk kita, sehingga kita mau untuk memaafkan. Kalau presuposisinya atau keyakinan awalnya itu tidak memaafkan, ya akan sulit untuk diinstal proses pemaafan atau terapi memaafkan. Tapi kalau pengertiannya sudah dibetulkan bahwa memaafkan ini penting untuk kita, maka langkah selanjutnya akan lebih mudah. Begitu. Kira-kira Mas Fian begitu ya. Oke, baik Pak Danang. Sepertinya semakin menarik ya ini ya Pak ya. Ini sembari kita mengumpulkan beberapa pertanyaan, mungkin bisa dilanjutkan kembali nih Pak, materi terkait tentang terapi memaafkan ini.